kita bertemu kembali dalam acara Bincang Santai Ngopi Sore Tempo. Ngobrol inspirasi sore-sore Tempo bersama saya, Eka Pramita, yang akan memandu acara ini hingga 1 jam ke depan. Nah, acara ini juga bisa Anda saksikan di YouTube Tempo Media, tempo.co, dan Facebook Tempo Media yang diadakan setiap akhir pekan untuk mengangkat isu-isu yang menarik di sekitar kita dan cerita-cerita yang bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Nah, sahabat Tempo, senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita akan membincang sesuatu yang sangat menarik, yaitu soal fashion. Nah, fashion ini setiap hari kita pakai ya Bu ya, setiap hari dekat dengan kita, tapi kita jarang sekali membicarakannya lebih detail dan seperti apa pengaruhnya buat industri mode di Indonesia khususnya. Terlebih jika kita berbicara mengenai tren fashion setiap tahunnya, karena kan berubah terus ya. Saya pernah dengar katanya mode itu berputar begitu ya. Jadi sebelum kemudian teman-teman untuk nanti menyaksikan sendiri tayangan-tayangan mode, kita sebelumnya ada yang namanya proyeksi tren atau memprediksi kira-kira tren apa sih selama tahun ke depan yang akan bisa menjadi inspirasi bagi para pelaku mode dan tentu saja para desainer. Nah, sudah ada di samping saya bergabung bersama acara Ngopi Sore. Di sebelah kiri saya ada Ibu Dina Midiani, yaitu seorang trend expert. Boleh menyapa dulu sahabat Tempo? Selamat sore sahabat Tempo semua. Yang kedua ada Mbak Ovi, salah satu desainer dari Indonesia Fashion Chamber, benar? Ya, betul. Silakan menyapa dulu sahabat Tempo. Halo semua sahabat Tempo, saya Ovi dari Indonesia Fashion Chamber Jakarta. Wah, ini kira-kira Ibu Dina sama Mbak Ovi lagi sibuk apa nih? Mungkin bisa Bu Dina dulu nih. Sekarang ya kita nih kalau udah menjelang akhir-akhir tahun, hampir ya, menjelang akhir tahun itu biasanya memang sudah banyak sekali acara-acara fashion yang kita tayangkan untuk memberikan gambaran gimana nih perkembangan fashion untuk kedepannya. Jadi kita lagi siap-siap untuk acara di Bali dengan teman-teman dari AFC Bali. Kemudian di Semarang juga kita punya tadi di Bali Fashion Trend, Semarang Fashion Trend. Kemudian juga akan ada acara di Jogja. Dan kita juga mau ada acara di Prancis. Wah, seru sekali tuh. Bawa karya-karya teman-teman ke Paris untuk show juga. Kemudian juga akan ada acara lagi di bulan Oktober untuk Muslim Fashion. Begitu juga nanti di November kita juga punya acara juga untuk spotlight kita. Untuk bukan hanya Muslim tapi semua karya yang terutama berbasis wastra. Oh ya, spotlight pernah saya datang di Post Blok kalau tidak salah. Iya, Desember yang lalu ya. Betul. Tahun ini November. Datang lagi ya. Insya Allah. Nah, kalau Mbak Opi sendiri nih lagi mau ngeluarin koleksi apa nih kira-kira nih? Kalau kebetulan memang acara AFC itu banyak sekali, jadi saya sudah mempersiapkan juga. Kebetulan sudah ada buku trennya juga, jadi saya akan mengambil salah satu atau mungkin beberapa gabungan yang memang sesuai dengan DNA saya. DNA-nya apa kalau boleh tahu Mbak Opi? Sebenarnya baju saya modest ya. Modest, oke. Cuman saya juga masukin wastra juga, jadi ada eksotiknya gitu ya. Ada juga bercampur dengan teknologi. Misalnya menggunakan 3D printing untuk beberapa pattern. Oh, gitu, jadi ya, menggabungkan juga dengan wastra ya. Tetap ada unsur kearifan lokal ya tentu saja. Iya. Baiklah, sebelum lebih jauh, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pengesahan RKUHP ini memang tak hanya membuat yang dikomentari itu adalah cover story koran Tempo pada tanggal. Nah, kalau gitu langsung kita mulai aja ya Bu Dina. Bu Dina, aku penasaran nih, kan banyak yang bilang sebelum kita mengikuti tren begitu kan ada baiknya katanya sih paham dulu nih panduan tren yang
sebenarnya berkembang di Indonesia itu apa aja sih, alih-alih kita nanti ngikutin nih mode malah jatuhnya jadi misalnya nggak sesuai dengan karakter atau kepribadian kita. Nah mungkin Ibu Dina bisa eksplor lagi lebih jauh. Silakan Ibu. Oke, kebetulan memang kami dari Indonesia Fashion Chamber itu punya acuan tren yang kita share untuk bukan cuma untuk anggota tapi untuk seluruh pelaku fashion ya. Namanya Fashion Trend Forecasting untuk tahun 2024 dan 2025. Yeay. Nah, kita sebenarnya mengamatinya itu mulai dari apa sih yang terjadi secara global. Kan orang selalu berubah ya. Betul. Namanya juga kalau fashion itu katanya lifestyle, Betul. gaya hidup. Nah, gaya hidup kan nggak mungkin statis, pasti berubah terus. Nah, ada yang mempengaruhinya, pengaruh dari politik, sosial, ekonomi, seni dan sebagainya. Kita amati apa yang terjadi, kemudian kita coba rumuskan. Nah, untuk fashion trend kali ini, fashion trend forecasting kali ini kita sudah mengeluarkan temanya itu adalah resilient. Refill ya. Jadi kalau kita ngomong-ngomong resilient itu maksudnya apa ya? Apa tuh Bu? Kita sebenarnya kan ada satu konsep pandangan baru yang terbentuk karena kita melihat nih fenomena sekarang. Kita bisa bilang kita sekarang ini selalu terhubung dengan semua informasi. Betul. Bahkan banyak banget. Nah, coba setiap hari pasti semua pegang handphone, Pasti. lihat data dari TikTok lah, dari apa semua ya, termasuk dari podcastnya Tempo Iya. nanti ya kan pasti kita harus pengen tahu terus. Nah dengan banyaknya informasi itu kadang-kadang kita merasa kebanyakan bertubi-tubi. Betul, Ya nggak? betul. Mungkin kalau kita turutin bisa-bisa kita nggak ngapa-ngapain, cuma cari Iya, berita iya. terus ya. Nah dari konsep yang bertubi-tubi info tadi ada beberapa respon dari kelompok-kelompok masyarakat. Ada yang karena informasi begitu banyak, kayaknya mesti berubah terus, dia akhirnya aduh kayaknya capek nih kalau berubah terus. Saya mau kembali lagi kepada filosofi lama, kepada tradisi, kepada budaya lama. Nah, kelompok ini yang kembali lagi pada filosofi lama tapi otomatis tetap dengan gaya yang kekinian ya. Itu kita sebut temanya ini adalah heritage. Heritage. Jadi mengacu kepada budaya-budaya lama, diangkat kembali, filosofi lama. Jadi banyak sekali bermain dengan wastra, bermain dengan budaya, dalam tampilan yang lebih kontemporer pastinya. Iya. Itu. Ada lagi kelompok lain. Apa itu? Kelompok lain yang oke, tetap sih senang dengan yang lokal, tapi kita mau lebih fun nih, yang lebih seru, lebih ekspresif gitu ya. Nah, tema yang kedua ini kita sebutnya adalah fusion. Nah, jadi gabungan macam-macam cita rasa budaya dan sebagainya dengan gaya yang lebih energik, lebih fun. Salah satunya nanti kita akan lihat karya dari Opi dengan tema yang fusion. Tentu saja nanti akan ditayangkan juga ya. Betul Betul. gitu. Masih ada dua lagi. Apa Tapi lagi mungkin tuh, Bu? kita lihat dulu yang ini apa? Boleh kita lihat dulu, ya karya yang dua dulu, yang dua tema ini ya. heritage sama yang- Ada karya dari teman-teman kita nih. Mungkin nanti Opi bisa cerita nih, kita Iya, lihat dulu penasaran nih. tayangannya. Coba kita lihat tayangannya. Oke, mungkin sudah mendengar penjelasan dari Ibu Dina, mungkin sekarang ditambah dari Mbak Opi, kira-kira ini yang heritage dan fusion ini seperti apa saja nih looknya? Oke, di sini busana heritage-nya yang berasal dari tradisi dan akar budayanya dari karya Mbak Emite. Mbak Emite. Iya. Oke. Desainer ini mengangkat sarung, Sarung. yaitu sarung Bali Sarung dengan Bali. tampilan baru yang dibuat, dijahit dari sarung songket, Songket. lalu dijahit digabungkan dengan tenun. Tenun. Dan polanya digabungkan sehingga berbentuk sarung kontemporer gitu. Oke, Dan- wow, menarik.
yang menarik atasnya ya, itu terdiri dari beberapa bahan perca, bahan sisa yang digabung-gabungkan dengan pola yang memang tidak tidak biasa gitu loh. Jadi di belakangnya nanti kita lihat bahwa ada seperti cape gitu, sayap ya Bu ya. Terus depannya juga seperti asimetris gitu. Ya. Jadi memang Tidak benar-benar berurutan ya. ya tidak beraturan. Tidak gitu. beraturan gitu. Jadi kayak distorsi gitu ya. Distorsi, benar ya. Tapi tetap selaras jadi kalau dipadukan dengan tadi sarung Iya, itu ya. betul. Tapi memang kalau berbicara soal wasra di Bali juga terkenal dengan kalau tidak salah kain endek ya kalau pernah. Benda yang pernah diambil oleh Iya. Christian Dior kemarin. Iya benar-benar sempat jadi ini juga ya. Artinya Ya, tadi tuh yang Gimana? bicara mengenai atasnya si MIT itu sebenarnya dekat dengan konsep sustainable fashion. iya benar. Kita kan selalu Sustainable lagi fashion. bicara tentang sustainable fashion ya, bahwa kita harus peduli nih dengan lingkungan. Sebenarnya sustainable fashion nggak cuma ngomongin mengenai memanfaatkan bahan alam atau upcycling, recycling, tapi kita juga ada bagaimana kita mengelola pekerja kita, energi, save energy dan sebagainya. Ya yang tadi benar ya si MIT ya. Nggak lupa juga itu sarung itu zero Zero pattern. pattern, zero waste pattern ya. Tidak menyisakan bahan berarti ya. Tuh, Iya, jadi, memaksimalkan pemakaian bahan. menyatukan bahan, jadi sama sekali nggak ada Nggak sisanya ada sisa gitu. ya, benar-benar sih. Terus tadi yang atasan juga kan memadukan beberapa bahan sehingga itu bisa dipakai dari bahan yang utama mungkin ya, yang Tuh. bahan utama masih bisa kepakai lagi begitu ya. Cara pakainya juga bisa berubah-berubah sebenarnya. iya. Ya kan? Tadi dengan konsep pattern yang seperti itu, mau di yang bagian belakang tadi berlebih panjang, kalau diubah jadi ke depan juga bisa, ke samping juga bisa. Jadi sebenarnya mengundang teman-teman untuk berkreasi dengan karyanya. Wah menarik banget. Nah itu kan tadi penjelasan yang heritage. Kalau yang fusion gimana nih Mbak Opi tadi tampilannya lah? Iya, fusion itu gabungan dari berbagai macam gaya, gitu. Berbagai macam gaya. Dan betul. juga tidak lupa juga mengangkat lokal gitu. Seperti misalnya baju kebaya. Kebaya. Wah itu cocok sekali tuh. Selasa berkebaya. Ya, tapi kebayanya ini stylingnya unik ya. Jadi justru kembennya taruh di luar, ya, di atas kebayanya, dan juga gabungan dari pola rok balon yang kerut-kerut dan kembung, dan juga disatukan dengan motif dan juga tekstur. Tekstur. Oke. Motif, tekstur, terus dari bordiran, Bordiran. ada bordiran kerancang, ada juga bordiran motif. Rancang tuh Betawi. Sebenarnya ini ya, Sulawesi ya. kerancang. Betawi. Pernah Cuman dengar. Indonesia ini kaya sekali Iya, dengan iya, tekniknya, iya, benar-benar. teknik bordirnya tuh banyak. gitu. Akhirnya juga masing-masing daerah juga punya ya. Iya, warna-warnanya juga bertabrakan, ada kuning, ada hijau, terus tekniknya juga ada makram, ada rajut, dan juga teksturnya berbagai macam, bahan-bahannya dari katun, terus ada efek smoke-nya. Ya, Berarti seperti itu. memang benar seperti yang Bu Dina bilang tadi, campur-campur ya semua gaya. Istilahnya kita menabrak pakem lah, tapi tetap dalam satu kesatuan kayak gitu ya. Iya, Jadi kalau yang fusion itu memang kita mengambil berbagai macam kerjaan tangan Betul. sebenarnya. Baik yang keluar dalam bentuk kain, tenun, batik dan sebagainya, juga pekerjaan tangan tadi ada makram, ada smoke, ada mungkin ikat-ikat, ada. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan tangan itu dijadikan satu kesatuan sehingga menjadi lebih menarik dan dikombinasikan dengan lebih bebas sih. Jadi ada unsur simbiotik dan ada unsur borderless, jadi kayak lepas dari semua pakem-pakem. Kalau tema yang pertama tadi ada pakem-pakemnya, itu masih ada pakemnya, masih ada terkendalinya, walaupun tetap juga kreatif ya. Tapi yang kedua ini, tema kedua itu memberi kesempatan untuk lebih eksperimen. Lebih eksperimen seluas-luasnya. Benar. Jadi teman-teman punya busana lama bisa dipakai lagi, bisa dikreasikan kembali gitu. Baju lama bersemi kembali lah. Betul ya. Oke, sekarang kita melihat untuk menjelaskan dari Ibu Dina untuk gaya ketiga dan keempat ya, atau tren ketiga dan keempat. Silahkan. Oke, yang tiga itu ini buat yang lebih energik nih, ya, karena kita konsepnya adalah new spirit. Wow. Nah,
banyak orang sekarang karena masalah tadi dengan adanya COVID masih sisa-sisa kan ya. Sekarang pengen melepaskan semua kepenatan dan stres dan sebagainya dengan pergi ke banyak daerah yang menarik, Traveling, bereksperimen, traveling gitu ya. Sport juga, melakukan semua aktiviti yang berhubungan dengan sport itu sehingga tampilannya lebih muda kesannya. Nah, kalau tadi warna tadi kita belum sebut warna ya. Di tema pertama itu warnanya cenderung lebih ke klasik. Yang kedua memang ada banyak warna-warna alam yang berpadu. Yang di sini warnanya lebih bright, Lebih berani, bright. lebih ada warna-warna neon tanda arti gitu. Yang pokoknya yang semua yang lebih menimbulkan semangat energik gitu ya. Tampilannya juga lebih sportif. Kalau kita lihat karya yang teman kita ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Opi lagi, itu mudah banget deh buat anak-anak muda, pas banget deh gitu ya. Kalau yang keempat, yang tema yang terakhir tawaran kita itu kita hidup di era yang nggak jauh-jauh dari semua berbau teknologi. Betul. Nah, kan pasti udah semua alam udah ada, budaya ada, teknologi pasti juga banyak kelompok orang yang senang dengan hal seperti itu. Betul, betul. Jadi ini adalah cyber chic. Jadi ada unsur cybernya, tapi ada chicnya juga. Tetap mengangkat juga dari pekerjaan tangan, dari budaya, bisa keluar dengan wastra, bisa juga keluar dengan pekerjaan tangan kita, craft kita. Ya, otomatis colornya itu lebih warna-warna yang digital, arah-arah ke digital, banyak nuansa keabuan, nuansa-nuansa agak highlight. Banyak juga bermain dengan teknologi, kesan-kesan berteknologi dalam arti mungkin finishingnya, efek warnanya, bahannya gitu. Menarik. Kalau karyanya mungkin Mbak Opi nih bisa ceritain. Nah, mungkin boleh tadi dijelaskan lagi nih Mbak Opi untuk look yang nomor 3 sama nomor 4 tadi, New Spirit dan Cyber Chic. Ya, karya yang ketiga ini dari Raigita Zoro. Oh iya, kita. Ya. Jadi konsepnya healing dan hidup sehat. Jadi gayanya sporty ya, Sporty. dengan warna-warna berani. Banyak juga utility design, banyak pocket-pocket, banyak zipper, dan juga baju-baju yang loose. Jadi memang geraknya lebih dinamis ya Bu Ina ya. Seperti ini mungkin ya tampilannya ya. Dengan bomber jacket dan juga celana jogger dan juga sepatu-sepatu yang memang sporty gitu, tampak nyaman dipakai. Oke, menarik banget. Nah, kalau yang Cyber Chic ini dari siapa dan seperti apa nih Iya. inspirasinya? Kalau cyber chic itu dari Ibu Nuni Mawardi. Ibu Nuni. Beliau banyak bereksperimen dengan tekstil, jadi banyak manipulating fabric yang mirip seperti gadget ya Bu ya. Jadi kalau teknologi gitu ya kan, ada gadget ketika dibuka ada mesin-mesinnya, nah seperti itu. Jadi ada warna seperti efek silver, biru gitu, dan mungkin lipatan-lipatan yang memang repeat ya, berulang, dengan tekstur yang bermacam-macam, dari smoke juga, dengan teknik smoke, dengan teknik draping juga. Draping Jadi ya. bajunya ini siluetnya bisa bermacam-macam, jadi bisa kekun, bisa A-line, terus banyak hal yang simetris gitu. Terus Intinya kalau di tema yang keempat itu eksperimental juga. Sebenarnya secara keseluruhan 4 tema kita ini menawarkan kesempatan buat pemakai atau pembuat ya, untuk menawarkan satu konsep yang eksperimental gitu. Jadi kita bisa dia berhubungan dengan pakem-pakem tadi, bisa juga lebih berani, bisa lebih sportif, bisa lebih berteknologi, tapi semuanya memberi kesempatan buat pemakai atau pembuat untuk mencoba memadu padankan, tampil dengan gaya yang lebih ekspresif gitu. Jadi kalau sekarang memang kalau ngomongin tren, bisa dibilang gak ada batasnya lah, gitu ya, banyak banget pilihannya. Jangan ragu untuk bereksplorasi yang sesuai dengan gaya masing-masing. Betul, gitu ya. yang paling penting tahu gaya kita sih. Betul itu, biar nggak jadi kayak ikut-ikutan aja gitu kan Bu. Baiklah, sahabat Tempo, kita sudah mendengarkan penjelasan awal dari para tamu kita. Menarik sekali obrolannya. Kalau begitu ada banyak informasi baru yang akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.
Kalau soal korupsi, orang keuangannya kan ada. Saya ini gini-gini Ustaz. Saya akan mengunjungi Ukraina. Jadi memang kuartal kedua ini akan sangat berat sekali. Ini panitia rakyat. Saya juga rakyat. Sahabat Tempo, bertemu lagi dengan saya Eka Pramita. Sekarang kita berkesempatan untuk bertanya lebih detail lagi nih dengan Ibu Dina mengenai tren fashion yang nggak lepas dari warna yang menjadi highlight nih. Karena beberapa, kalau sempat kemarin saya beberapa kali liputan fashion, itu banyak desainer yang menampilkan warna hijau emerald nih. Nah, apakah warna itu menjadi salah satu warna yang akan di highlight tahun ini, atau ada warna lain nih yang kira-kira akan menjadi primadona? Nah, mungkin Bu Dina bisa menjelaskan. Oke. Jadi memang kalau kita ngomong tadi tren, kan kita udah bicara ada 4 kelompok ya. Ya. Sebenarnya kenapa sih ada 4? Ini yang berhubungan dengan selera orang. Karena setiap orang kan punya gaya masing-masing dan punya selera masing-masing, ya kan. Ada orang yang senang dengan sesuatu yang berbau alami, ada yang senang dengan yang berbau teknologi, ada yang senang dengan budaya, ada yang senang dengan gaya yang sangat feminin, ada yang sangat sportif, banyak banget gitu. Nah, 4 tema ini sebenarnya menawarkan 4 konsep yang berbeda untuk kelompok yang berbeda. Nah, pastinya dari 4 kelompok ini pasti ada warna yang ditawarkan yang juga berbeda-beda. Seperti tadi saya bilang, kalau yang heritage itu arahnya lebih kepada budaya, jadi banyak nuansa warna tanah, ya. Tapi ada aksen-aksen warna-warna yang bright juga. Kalau yang tema kedua fusion, bicara dengan alam, dengan nuansa-nuansa alam dan budaya. Yang ketiga adalah new spirit yang lebih muda, lebih fun, lebih sportif. Yang terakhir lebih digital. Nah, si emerald ini sebenarnya salah satu yang ditawarkan di tema kedua. Fusion. Tema kedua fusion ya. Jadi ada, karena bicara mengenai alam dan sebagainya itu ada. Dia dekat dengan alam Dekat ya. dengan alam, tema kedua. Tapi apakah si fusion ini dengan tema si hijau emerald itu akan menjadi hit seterusnya atau tidak? Itu sangat tergantung kepada berapa banyak teman-teman yang menawarkan. Kebetulan yang waktu dilihat di Jogja kemarin ya, di Jogja teman-teman ternyata banyak nih yang mengangkat si emerald ini, Iya, betul, ya kan? betul. Nah, kalau semakin banyak yang mengangkat, mungkin akan menjadi tren. Jadi kalau kita ngomongin tren, sebenarnya itu kesepakatan. Oke. Bisa menjadi satu sindikat. Sindikat ya, Sebenarnya kita oke. bisa nih. Kalau kita mau, ayo kita mau angkat Ndek Bali misalnya ya. Iya. Ndek nih udah diangkat kemarin dari desainer internasional. Yuk kita sama-sama yuk angkat lagi si Ndek supaya dia seluruh dunia jadi bisa tahu tentang Ndek. Bisa tuh. Ya, atau warna apa nih yang kita mau angkat. Nah, itu perlu kesepakatan kita. ya, Kita mendorong satu produk tertentu atau warna tertentu atau desain gaya tertentu menjadi hit, seperti misalnya tadi ada kebaya, ada sarung, ada apa lagi yang lain yang kita bisa angkat, gitu jawabannya. Jadi
masih tanda kutip emerald itu, tapi dia memang termasuk salah satu yang ditawarkan Yang ditawarkan. dari Yang lain 4 ada tema lagi? tadi. Selain Ada banyak tadi kan yang tadi saya bilang ya, bicara mengenai nuansa terakota. terakota. Yang Itu masih ya terakota itu ya. yang tema pertama tuh banyak ke sana ya. Kemudian kalau yang di spirit tadi, yang di new spirit itu ada shocking pink, Shocking pink, fuchsia. ada warna-warna Lime. orange yang light ini banget ya. Terus kalau di tema yang keempat itu ada sky blue dan ada abu juga. Jadi ada banyak sih pilihannya. Sebenarnya teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut, kita udah punya loh linknya. Coba silahkan sebutin Bu Dina. Iya, linknya kita nanti bisa dicek di sini, tampilannya ini udah ada nih. Oke, Iya. menarik banget. Tapi memang kalau bicara soal hijau emerald nih, kembali lagi saya melihat kemarin ketika dipadukan dengan lurik itu jadinya grande Keren ya? banget. Iya, jadi kayak karena hijau emerald itu kan nggak terlalu hijau-hijau botol banget, juga nggak terlalu terang banget. Dia kayak sedang-sedang aja gitu Dan cocok juga untuk kulit-kulitnya betul Indonesia ya. digabungin Bisa sama masuk tenun ya. oke, sama lurik oke. Nah, sebenarnya balik lagi ke tadi ke lurik dan sebagainya ya. Sebenarnya kita tuh punya kekayaan luar biasa dari wastra kita. Ada batik, tenun, lurik dan semuanya dengan warna yang juga sangat kaya. Iya, betul. Jadi pilihan untuk bisa dikombinasikan seperti tadi antaranya ada hijau emerald itu ya terbuka banget gitu, dan itu bisa memberikan satu gaya yang berbeda dengan international style. Kalau international style kan mereka nggak kenal wastranya. Iya, Kalau betul. kita kan menjadi lebih menarik pada saat digabungkan dengan wastra, jadi lebih keren gitu ya, kelihatan warnanya jadi lebih keluar. Dan mereka juga dari yang teman-teman di luar negeri jadi penasaran itu bahan apa ya, kok unik gitu. Apa istilahnya Indonesia tuh punya kayak uniqueness-nya lah yang apa istilahnya yang nggak ada di negara lain gitu kan. Menarik sekali sih. Iya. Nah, sekarang kita beralih ke Mbak Opi nih, berbicara mengenai makin beragamnya tren yang muncul nih Mbak Opi. Bagaimana sih sebaiknya para desainer mengembangkan produknya nih? Karena kan satu sisi desainer punya idealisme sendiri nih. Aku pengen membuat karya seperti ini misalnya, tapi di sisi lain juga ada permintaan pasar. Nah, bagaimana sih supaya balance gitu Mbak Opi? Oke. Kalau tren sendiri kan memang ditawarkan bukan semata-mata harus benar-benar kita tiru gitu. Betul. Balik lagi ke DNA kita gitu. Kalau memang misalnya ada yang feminin ya, terus dia hanya baju casual. Mungkin ada beberapa detail saja yang diambil, jadi nggak usah bajunya tuh misalnya benar-benar yang avant-garde, semuanya harus detailing dari atas ke bawah seperti apa. Tapi ambil aja salah satu, taruh di polanya gitu ya, misalnya di tangan atau hanya di cuff gitu. Jadi saya rasa tren itu bisa gitu kita adaptasi untuk para desainer, jadi nggak terlalu sulit tiba-tiba merubah desain kita sebelumnya gitu. Jadi kan kadang wah gimana nih kayaknya nggak bisa diaplikasikan, malah jadi berat bajunya. Sebenarnya nggak gitu juga. Jadi bagaimana desainer itu dengan baik menerjemahkan tren tersebut gitu sehingga memang bisa diterima. Dari warna pun misalnya kan nggak bisa kaget juga, misalnya kita bermain dengan warna-warna soft terus tiba-tiba kita keluar dengan warna benar-benar ceria yang apa ya kayaknya Ngejeder banget gitu ya. Kaget ya. gitu kan. Jadi semua itu bertahap. Kalaupun misalnya dalam setahun kan kita punya beberapa koleksi ya. Mungkin di awal tahun warnanya soft, kalaupun mau bergradasi ke warna yang terang mungkin nanti bertahap gitu, dari hanya sekedar detail, please, lama-lama berubah. Jadi di akhir tahun pun kita bisa mix and match, gayanya tuh akan lebih banyak lagi. Bahkan yang keluar duluan juga bisa digabungin lagi Iya. sama yang baru begitu ya. Betul. Nah, berbicara lagi kembali soal tren kolaborasi ini kan sering banget kalau kita lihat di pekan mode begitu ya, ada banyak desainer yang berkolaborasi dengan desainer yang lain dan juga jenama yang lain begitu. Nah, itu bagaimana sih Mbak Opi sebagai desainer melihatnya? Apakah emang sudah sepenting itu nih kita kolaborasi di setiap kali tampilan di panggung fashion misalnya? Itu penting banget ya kolaborasi itu, dan itu adalah salah satu dari sustainable life ya Bu ya. Jadi
dan kebetulan brand saya sendiri memang selalu kolaborasi Oke. dengan UMKM misalnya, dengan sepatu, Sepatu. dengan misalnya dengan pendidikan. Kayak 3D print itu saya memang bekerja sama dengan desainer produk. Oh, oke. Rata-rata semua desainer produk, terus dari produk kulit, produk misalnya tadi knit juga ya, rajutan. Jadi memang kita harus udah ke situ gitu loh Mbak. Nggak bisa kita sendiri. Terus apalagi kita dengan gaya kita yang misalnya kita senang bereksperimen, itu nggak mungkin kita nggak berkolaborasi karena kita nggak mungkin bisa sendiri. Benar-benar Jadi, keterbatasan juga ya. Terbatas banget. Iya. Kayak kemarin saya lihat di Jogja Fashion Trend itu jadi ada produk kebaya, dia berkolaborasi dengan kain batik. Yang kebaya itu dari bludru gitu, jadi mewah gitu. Terus apa namanya, kain batiknya tuh kain-kain batik ala-ala keraton gitu. Jadi wah keren banget tuh kalau ketemu sama kain bludru gitu ya. Oke, baiklah sahabat Tempo, perbincangan kita semakin menarik, tapi kita mesti break dulu sejenak untuk mendinginkan suasana. Bertemu lagi dengan saya Eka Pramita. Kita masuk ke segmen ketiga yang merupakan segmen terakhir dari perbincangan kita yang ternyata menarik sekali nih. Kalau ngomongin fashion memang tidak ada habisnya ya Bu Dina ya. Saya masih penasaran nih Bu Dina. Kan tadi Ibu sempat meng-highlight soal wastra Nusantara. Nah, bagaimana sih sebenarnya wastra Nusantara itu bisa mempengaruhi tren fashion pada tahun-tahun yang akan datang? Karena kan gini, ada yang kalau misalnya kita memperhatikan para pengamat budaya gitu ya, kalau misalnya mau pakai wastra itu tetap ada pakemnya nih. Karena ada beberapa kain yang kayaknya dia nggak boleh kalau terbalik aja motifnya udah lain artinya gitu. Nah, itu bagaimana pendapat Bu Dina? Ya. Sebenarnya ada dua hal ya. Ya. Kalau kita bicara mengenai untuk melestarikan pelestarian, yaitu kita harus sesuai dengan pakem. Oke. Gitu. Kita nggak boleh otak-atik dan namanya untuk kita bicara mengenai ada filosofi tertentu, ada aturan tertentu yang harus kita jaga dan harus kita turun temurun sehingga konsep ini tidak hilang gitu ya. Betul. Itu harus kita jaga. Tapi ada juga sisi yang lain, kalau kita mau lebih mengembangkan itu bisa agak mengabaikan di sini. Jadi ada dua jalan gitu ya. Kalau kita mau bicara mengenai budaya dan sebagainya ya harus ikut pakem. Tapi kalau kita bicara mengenai industri, pengembangan industri ready to wear, apalagi baju siap pakai, ya itu boleh dianggap sebagai tekstil aja gitu. Nah, bahkan juga ada tekstil kan, ada kain-kain batik yang batik tulis, batik cap, ada juga batik printing. Nah, betul. printing sebenarnya bukan batik lagi tapi motif batik ya. Tapi kita nggak bisa larang dong. Orang mau bikin print, mau bikin baju dengan motif print, nggak apa-apa. Dengan membuat batik printing ya nggak apa-apa juga. Ada pasarnya sendiri. Asal jangan
yang printing itu disebut-sebut sebagai batik tulis atau batik cap ya. Harus jujur. Ini adalah batik printing. Begitu juga tenun. Tenun ada tenun yang dibikin dengan udah HTBM, ada tenun yang masih gedokan, masih aslinya. Jangan juga yang tenun yang dibikin jumlah banyak ini disebut-sebut sebagai yang aslinya gitu. Itu yang paling penting. Bagaimana kita menempatkan semua pada porsinya masing-masing dan kita bisa mengembangkan. Karena kalau kita bisa memakai semua kain-kain tadi ya wastra entah yang asli atau yang sudah menjadi turunan-turunannya itu kan kita membudayakan, menyebarluaskan, menginformasikan lebih banyak lagi sehingga banyak orang yang tadinya mungkin nggak tahu ini apa sih maksudnya dari mana sih gitu kan. Nah tapi kalau kita udah lebih menyebarluaskan dan memakai dan menyebarluaskan jadi orang lebih mengerti. Pada akhirnya kan kalau mungkin orang memulainya dengan memakai tadi motif printing, tapi kalau dia begitu datang dia melihat yang batik yang tulis misalnya, dia bisa lihat oh bedanya di mana dan dia akan lebih menghargai hal seperti itu. Mungkin yang kolektor atau yang memang mencintai wastra gitu ya. Nah intinya bagus banget kalau kita bisa memanfaatkan sebanyak mungkin wastra. Dan dalam tren kali ini, tren kita itu memang basisnya banyak mengangkat dari lokal. Iya, betul, gitu. betul. Inspirasi lokal itu bisa memberikan keunikan buat kita. Karena kalau enggak kan kita ngomong tren, oke, kita mengacu kepada tren internasional. Global misalnya. Global. Ya kalau kita sama juga dengan yang global, bedanya apa? Ngapain juga orang ambil sama kita gitu ya. Keunikannya apa? Tapi kalau kita bisa mengangkat ada wastranya loh, ada uniknya loh, kita beda loh. Nah ini kan menjadi satu yang lebih pilihan yang lain gitu ya. Itu akan memberikan satu kesempatan buat kita tampil beda, tampil lebih unik. Tetap ada menonjolkan identitas kita ya. Bisa bersaing lah dengan itu ya. Betul. Dan sepertinya Indonesia optimis ya untuk terus bersaing di pasar global ya Bu Nina ya. Harus. Kata kita mau jadi pusat mode dunia. Iya. Tahun Makanya kita bikin tren sebenarnya gitu loh, ada hubungannya. Ya. Soalnya kita bilang kita mau jadi pusat mode dunia. Salah satu pusat mode dunia. Udah lewat sih tahunnya. Belum ya? 2025 katanya. Salah satu pusat mode dunia. Nah, kalau kita terus kita mesti lihat trennya ke depan, lihat dulu ke Perancis, lihat dulu ke sana gitu. Namanya kita follower dong, Iya, ya enggak? benar. Makanya kita bikin trend forecasting sendiri supaya kita bisa jadi acuan nih kalau bisa nih tren kita ini diikuti sama orang luar gitu. Kita ngomong, tema yang ke depan nanti adalah budaya dengan heritage. Kita ambil tradisi budaya Jawa misalnya. Nah orang jadi pengen tahu Jawa kayak apa sih, keraton gimana? Gayanya kayak gimana gitu kan, baju-bajunya seperti apa, dodot tuh seperti apa sih dengan motif-motif ini gimana gitu. Jadi kan kita bisa menyebarluaskan, menginformasikan tentang budaya kita melalui tren, melalui fashion gitu. Jadi trendsetter katanya ya Bu ya. Betul. Kemarin sempat ramai juga di TikTok ada istilah cewek kue, cewek mamba, cewek bumi. Nah itu kalau dipadukan dengan wastra juga menarik loh saya rasa Bu. Ya ini kayaknya Opi yang dijawab. Silakan ya Mbak Opi. Itu sempat Keren rame banget kan? ya, Sempat rame ya. Ya, kayak mamba gitu ya. Kebetulan saya juga pencinta monokrom. Monokrom. Ya, jadi hitam. Itu yang dipakai sekarang. Ya, kebetulan ini juga. Jadi beberapa desainer memang ada yang membuat wastra batiknya sendiri dan juga tenun berwarna hitam putih gitu loh. Menarik. Dan itu kan memang warna yang jarang di wastra. Jarang. Dan sebenarnya hitam putih kalaupun ada paling di antara 10 mungkin ada satu gitu. Tapi kan kalau dengan adanya desainer kita punya ide pengen hitam putih, mungkin pengrajin mungkin akan bisa mengembangkan warna-warna tersebut gitu. Terus cewek kue ya yang apa namanya warna-warna ya itu juga New spirit ya. Iya, new spirit ini. New spirit, cewek kue. gitu. Kue mamba sama Bumi. bumi ya lebih Earthy natural tone. ya earthy tone. Warna Jadi, alam. warna alam juga yang pertama ya Bu. Iya, heritage. Tema satu heritage. Tapi kan bisa juga nggak monoton warna Betul, natural aja, kita selipkan sedikit warna-warna terang. Ada aksen-aksennya. Gitu. Ada aksennya. Oke, kalau dari tim IFC sendiri nih, teman-teman desainer di IFC ini sudah melakukan pendampingan atau semacam edukasi apa sih ini untuk teman-teman di luar sana yang pengen tahu informasi model lebih lanjut?
atau teman-teman desainer yang baru saja mau merintis nih gitu. Seperti apa nih dampingannya dari tim IFC ini? Tadi kita punya trend forecasting kan, fashion trend forecasting. Nah, dari situ itu kita sharing tuh. Selain kita sharing, kita juga sering bikin seminarnya. Seminar. Jadi seminarnya bisa ada online sama offline. Kebetulan nanti kalau di acara di Bali akan ada seminar tren di Bali. Wah, keren. Tanggal 4 di Bali. Nanti teman-teman yang di Bali ya. Nanti di Semarang juga akan ada fashion trendnya tanggal 10 kalau nggak salah. 9 apa 10 bulan depan. Jadi sering tuh di setiap acara ada fashion trendnya. Kemudian kita juga sering ada pendampingan, bikin workshop juga ada workshop. Kita kerjasama dengan banyak pihak sih. Ada dengan Kementerian Tenaga Kerja, dengan KUKM, dengan dinas dan sebagainya, itu ada banyak workshopnya. Mungkin nanti bisa pantau ya dari Di Instagramnya juga ada Instagram ya. dari IFC kita. ya? Terus kita juga ada kerjasama dengan pendidikan dari untuk SMK, Vokasi ya. untuk pendidikan vokasi, untuk perguruan tinggi juga ada. Jadi sebenarnya banyak sekali sih. Bahkan kita punya standar kompetensi, kita bikin standar kompetensi sendiri untuk fashion Benar-benar sama design. kayak kalau tidak salah juga ada lomba mode siong competition ya, Bu. Lomba mode bener, lomba juga banyak. Jadi sebenarnya gabung aja jadi komunitasnya AFC. Wah, Ya kan? di mana nih? Tinggal di kotanya masing-masing nanti ada ya komunitas Indonesia Fashion Chamber, bisa di search juga, bisa gabung. Jadi walaupun banget ya. belum jadi desainer tapi baru pengamat, baru mau ikutan, bisa gabung, kita bisa rame-rame bareng-bareng belajar. Di sini kita sebenarnya konsepnya adalah kita sama-sama belajar, saling berbagi. Karena kan mau jadi pusat mode. Betul. Kalau pelakunya nggak kuat kan susah ya Iya, nggak? bener-bener. Jadi kita jadi pusat mode, makanya kita juga sebagai asosiasi punya Kuat dulu ya di dalam. punya obligasi juga untuk sama-sama merangkul, memperkuat begitu ya, bareng-bareng lah, saling sharing ilmu gitu. Iya. Dan menarik lagi tadi ketika Ibu Dina juga bicara soal kerjasama dengan SMK atau sekolah vokasi, ternyata mereka itu karyanya tuh luar biasa ya. Betul. Kayaknya dulu kan selalu bilang SMK nggak mau masuk SMK gitu, maunya SMA. Tapi ternyata sekarang karya-karya mereka tuh di panggung fashion tuh nggak kalah gitu loh dengan para desainer yang sudah duluan untuk muncul begitu ya Bu Dina ya. Iya. Seru Ya banget. memang karena kalau dulu mungkin belajar SMK itu belajarnya mikirnya sekolah SMK belajarnya cuman belajar jahit, Iya. belajar menggambar gitu. Nah sekarang kita udah kasih konsep yang berbeda bahwa dunia fashion tuh luas loh. Mulai dari yang kreasi sampai ke produksi sampai ke marketingnya, banyak sekali peluangnya. Nah jadi teman-teman yang dari SMK atau sekolah mode lain, lapangan kerjanya banyak banget. Ya jadi nggak cuman sekedar menjahit atau bikin pola, karena kan ada konsepnya, ada bagaimana memarketingkannya, bagaimana memperagakan, juga ada ya Iya, kan, benar-benar. juga untuk bagaimana memasarkannya. Jadi banyak sekali sih peluang-peluangnya. Menarik deh pokoknya sore kalau semakin belajar menarik fashion. sampai kopinya habis ya Bu ya. Oke, baiklah, kita sudah tiba di penghujung acara. Sudah banyak sekali insight dari para narasumber kita yang dengan senang hati ya menyampaikan apa yang menjadi kegiatannya selama ini. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada sedikit closing statement dari teman-teman yang ada di sini, dimulai dari Mbak Opi dulu, silahkan. Buat teman-teman yang memang berminat di fashion dan yang memang sudah menggeluti fashion sebagai fashion designer, yuk kita sama-sama mengangkat fashion trend kita sendiri, mengangkat budaya dan produk lokal kita agar lebih global, mendunia. Gitu. Yeay, keren. Oke, selanjutnya silakan Bu Dina. Oke, fashion adalah gaya hidup, dan gaya hidup itu selalu berubah sesuai dengan masanya. Nah, kita ini sebagai penikmat fashion atau produsen fashion, baik desainer atau pembuat wastra atau aksesoris atau apapun ya, kita bisa ikut berperan loh dalam perubahan ini. Yuk bareng-bareng kita bersatu, kita ciptakan satu tren biar kita menjadi trendsetter dan Indonesia bisa mencapai cita-citanya tadi mau jadi salah satu pusat mode dunia. Amin. Amin. Semoga terwujud ya Ibu, Mbak Obi. Semoga. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih banyak sahabat Tempo yang sudah menyaksikan dalam talk show seru kali ini di Ngopi Sore Tempo. Tadi saya sedikit
memberikan highlight gitu ya dari obrolan kita pada sore hari ini, bahwa ada 4 tren fashion yang ditawarkan oleh Trend Forecasting 2024 untuk fashion ya Ibu Dina. Ada heritage, ada fusion, ada new spirit, dan cyber chic. Nah, keempat tren ini akan menjadi inspirasi bagi para pelaku dan desainer gitu ya Bu ya. Dan harapannya semoga dengan obrolan sore hari ini dari sahabat Tempo juga bisa mengambil inspirasi bahwa bergayalah sesuai dengan gaya kita masing-masing dengan tetap membawa identitas Indonesia. Sampai di sini kami temani para sahabat Tempo. Jangan lupa selalu kunjungi website Tempo Media Group, tempo.co, serta selalu membaca majalah Tempo setiap minggu dan juga koran Tempo versi digital yang bisa di-download di App Store atau Play Store Tempo Media untuk mencari informasi berita terupdate serta acara Tempo selanjutnya. Akhir kata, saya Eka Pramita beserta seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Ngopi dulu dong. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Terima kasih loh Bu Nina, Bu Mbak Opi.